Halo semua, selamat datang di Studio Academy. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang update terbaru dari Midjourney V7 yang baru-baru ini mereka update gila-gilaan, dan aku rasa ini adalah update yang lumayan besar juga karena di sini kita mulai mendapati ada parameter-parameter baru, contohnya seperti XP, kemudian image editor, dan juga yang terakhir update-nya adalah Omni Reference, yaitu parameter untuk ngebuat karakter kalian dengan konsistensi menggunakan image reference yang kalian berikan. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, untuk kalian yang masih awam dengan Midjourney, pastikan kalian buka dulu profile V7-nya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa ke bagian tab personalize ini. Kemudian kalian tinggal pilih yang create rank profile. Di sini kalian diwajibkan untuk memilih 200 foto untuk membuka si profile V7-nya. Setelah itu baru kalian bisa menggunakan fitur-fitur terbaru dari si Midjourney ini. Untuk update yang pertama, yaitu semua hasil gambar dari V7 sekarang punya kualitas yang lebih baik. Mulai dari akurasinya makin tepat, kemudian bentuk tangannya makin rapi, sampai proporsi tubuh lebih realistis. Kamu cukup pakai Dash V7, gambar kamu bakalan lebih bagus dari hasil sebelumnya. Dan bisa kamu compare juga hasil V7 yang sebelum update ini dan setelah update, akan terasa sedikit lebih signifikan, lebih bagus hasil dari V7 yang baru diupdate sekarang ini. Kemudian untuk update kedua, kalian bisa lihat di sini ada parameter baru, yaitu namanya Dash EXP. Nah, fungsinya Dash EXP ini adalah untuk ngebuat gambar kalian lebih detail lagi, kemudian lebih dinamis, kemudian juga dengan tonton tertentu. Bisa kalian combine juga dengan Dash Stylize. Untuk amount-nya kalian bisa mulai dari 0 sampai dengan 100, tapi untuk default dia selalu ada di 0. Kemudian di sini mereka bilang semakin tinggi amount si EXP ini, maka dia semakin nggak konsisten dengan prompt yang kamu kasih. Untuk menggunakan parameter EXP ini, pastikan kalian tulis di paling belakang prompt kalian. Contohnya seperti ini. Kita ambil promptnya, kemudian tinggal kalian tambahin dash EXP, kemudian amountnya mau berapa, mau dari 5 sampai dengan 100. Nah, di sini kita udah cobain dengan 3 varian, ada EXP 5, kemudian EXP 25, ada dan 50. Bisa kalian lihat di sini perbandingan antara EXP 5, 25 dan 50. Kalau aku pribadi masih lebih suka dengan EXP 5 atau menggunakan amount yang kecil. Kenapa? Karena untuk dari tone warna, kemudian postur masih lebih masuk akal daripada 25 dan 50. Kalau yang 25 dan 50 ini ibaratnya dia lebih ngikutin estetik Midjourney. Jadi untuk kelihatan natural lebih kurang ya. Dan untuk warna juga lebih bias dari yang EXP 5. Tapi kalian bisa coba eksperimen sendiri, kalian tes yang mana yang kalian suka, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke update Midjourney yang berikutnya, yaitu adalah Omni Reference. Update ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh semua user Midjourney, karena kalian bisa membuat karakter yang konsisten dari hasil image reference yang kalian kasih. Untuk menggunakan Omni Reference ini, kalian cukup tarik gambar referensi kalian. Kemudian di sini ada yang namanya Omni Weight, yaitu Dash OW. Dash OW ini adalah kayak slider kekuatan referensi dari gambar kamu. Nilai defaultnya adalah 100, tapi kamu bisa atur dari 0 sampai 1000. Semakin besar angkanya, semakin kuat Midjourney buat ngikutin gambar referensi kamu. Semakin kecil, maka untuk hasilnya juga nggak akan terlalu ngikutin gambar referensi yang kamu kasih. Nah, contohnya misalnya kamu pengen ganti gaya jadi anime, tetapi tetap pakai wajah karakter dari foto. Kamu bisa menggunakan Dash OW 25 biar gambarnya sesuai dengan yang kamu mau dan bisa menjadi anime. Tapi kalau kamu pengen preferasi wajahnya dan baju karakternya 100% akurat, kamu bisa pakai Dash OW 400 sampai dengan 1000. Di sini aku mau ngecobain satu prompt yang lumayan rumit, dan di sini ada dynamic shoot of 20 years old woman running on a stone pad next to the lake where the waterfall falls on. Jadi pertama kita udah bikin promptnya seperti ini, kemudian tinggal kalian masukin rasionya. Untuk rasio ini kalian bisa main di 16:9 untuk tampilan YouTube atau juga di 9:16 untuk tampilan TikTok. Nah, di sini kita pakai yang rasio 16:9. Kemudian kita masukin style raw. Style raw ini adalah untuk ngebuat si Midjourney-nya buat gambarnya jadi lebih realistis lagi. Kalau misalnya kalian nggak pakai style raw, nanti hasilnya dia lebih ngikut si estetik dari Midjourney-nya. Kemudian kita masukin foto si perempuan yang mau kita pakai.
Kemudian kita masukin OW-nya, dash OW, kita bikin yang 400. Kemudian dash V7. Kemudian kita pakai stylize-nya yang 500. Dan kalian bisa pakai profil pribadi atau juga profil yang lainnya. Nah, di sini kita pakai profil aku yang Queen. Dan ini hasilnya. Untuk mukanya udah hampir sama sih ya, udah hampir 100% mirip. Bisa kalian lihat di sini mulai dari detail. Kemudian ini agak aneh sih, yang belakang ini Roninnya bawain pedangnya kayak ngeglitch gitu. Kemudian ini hasil ketiganya. Yang ini hasilnya juga oke, cuman miss-nya di bagian pedangnya ini. Kemudian di sini dia malah ngikut si baju perempuan ini tadi, cuman mukanya nggak gitu mirip. Nah, ini untuk OW yang 400 tadi. Untuk percobaan yang kedua, di sini aku memakai prompt photo of Japanese woman holding a cat wearing a red turtleneck blues. Nah, di sini aku masih pakai yang sama si karakternya. Bisa kalian lihat di sini. Untuk hasilnya dia lebih bagus sih dengan OW yang 1000. Nah, di OW 1000 dan stylize di 500. Bisa lihat di sini, ini untuk bagian matanya juga udah sama ya sama karakter kita tadi. Kemudian di sini aku tambahin EXP5. Nah, untuk EXP5 ini hasilnya lebih sedikit aneh kalau dilihat mukanya. Nggak lebih realistis dari yang nggak pakai EXP5 ini. Nah, ini bisa kalian perhatiin. Untuk EXP5 dia kurang akurat sih mukanya ya. Lebih akurat tanpa ada EXP-EXP-an. Kemudian di percobaan ketiga ini kita pakai prompt photo of Japanese woman running directly at the camera using sport outfit. Nah, untuk di sini aku menggunakan OW 100 dan stylize 500. Untuk hasilnya dia masih lebih ngikut si outfit dari karakter yang kita kasih tadi. Nah, dia masih belum ngikut prompt outfit spot kita. Nah, ini untuk OW yang 100 hasilnya seperti ini. Dan mukanya juga nggak mirip ya, cuman yang satu ini. Cuman ini rada aneh sih mukanya. Kemudian di sini aku coba lagi dengan OW 50. Dia udah mulai ngikutin outfit dengan prompt kita. Cuman muka masih sama sekali nggak mirip. Dan di sini terakhir aku bikin OW-nya 1000, stylize 500. Dan hasilnya ada yang masih pakai baju si karakter kita ini tadi, mukanya juga lumayan oke. Dan di sini ini yang hasil yang paling oke sih. Ini karena dia langsung ngikutin prompt kita. Bajunya juga ngikutin outfit promptnya. Kemudian ini yang paling oke. Di sini dia mukanya sama, kemudian outfitnya juga ngikut dengan prompt kita. Nah, untuk omnireference ini memang wajib masih perlu eksperimen banyak sih ya, karena Midjourney ini dia semakin ditrain semakin bagus. Dan juga dari si developernya bilang ini masih tahap eksperimental. Jadi mereka masih terus nge-upgrade si omnireference ini biar makin akurat dan lebih bagus lagi hasilnya. Oh iya, satu lagi untuk tips buat nge-ranking profile kalian bisa melalui personalize ini tadi yang aku bilang di awal, atau juga bisa dari explore. Nah, dari explore ini kalian pastiin hidupin dulu personalize kalian yang mana yang mau dipakai. Contohnya aku pakai yang V7 New ini. Kemudian kalian tinggal pilih aja gambar-gambar yang mana kalian suka. Ini nanti tinggal kalian love. Dia bakalan nge-training si profile kalian ngikut gambar yang kalian like. Nah, contohnya seperti ini. Dan kemarin dari grup kita ada yang nanya kalau misalnya kita like sendiri hasil generate kita, apakah akan nge-train profile Midjourney-nya? Nah, jawabannya enggak ya. Jadi si Midjourney ini cuma bakalan nge-train profile kalian melalui personalize yang tadi udah aku bilang di awal, kemudian sama dari explore. Cuman dari dua itu aja dia bisa nge-trainnya. Masih banyak lagi sebenarnya update-updatean Midjourney ini, contohnya seperti image editor. Kalian bisa coba ambil di sini. Kalian klik edit, kemudian dia bakalan bisa seperti ini. Nah, ini fiturnya hampir mirip dengan Photoshop, cuman nanti dia bakalan bisa generate di kolom yang kosong ini. Nah, mungkin tutorialnya akan aku bahas di next video aja, karena ini bakalan cukup lama dan dalam juga kita ngebahasnya untuk si bagian editor ini. Oke, jadi aku rasa cukup dulu tutorial Midjourney kali ini.
Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya lebih dalam tentang si image editor dan juga omnireference. Untuk kalian yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah atau juga gabung ke grup WA kita atau ke thread kita. Nah, nanti di situ sebisa mungkin kita bakalan jawab semua pertanyaan kalian. Jadi, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini biar makin bagus lagi ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.